Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Kembali ke negara Changlang, King Sui masih tinggal di restoran surgawi bumi. Saat ini, King Sui bersiap untuk mengoplos minuman keras ketika dia menemukan resep pembuatan bir, anggur dari seni pengoplos minuman kelas dewa, dari teknik penguatan kuno. Ini membuatnya gembira. King Sui dapat membuat minuman keras tulang harimau, anggur plum, dan anggur kantung empedu ular. Adapun Nu Erhong, itu sedikit jahat karena membutuhkan perawan untuk diseduh. King Sui ingin membuat satu untuk memulai, dan memutuskan tulang harimau. Tulang harimau pun mudah ditemukan. Toko manapun pasti memiliki tulang harimau. Selain bahan utama tulang harimau, masih banyak dibutuhkan biji-bijian, buah-buahan, dan herbal lainnya. King Sui menghabiskan 2 hari untuk akhirnya mengumpulkan semua bahan yang dia butuhkan. Huoyun Liuli memandang King Sui saat dia mengutak-atik barang-barang yang tidak biasa ini dan bertanya dengan bingung. "King Sui, apa yang kamu rencanakan dengan semua ini?" tanya Huoyun Liuli. "Membuat anggur," jawab King Sui. "Kamu tahu caranya?" Huoyun Liuli memandang King Sui dengan takjub. Minuman keras yang dijual di restoran surgawi bumi, dipesan dari para ahli khusus, dan harganya sangat mahal. Ini sebabnya King Sui ingin membuatnya sendiri. King Sui memulai mengutak-atik itemnya. Campuran sorghum merah, jagung, beras, gandum, gabah, kentang kering dengan bumbu penyuling biji-bijian, sekam, dan air. Proses dasar pembuatan bir anggur melibatkan pengukusan, fermentasi, filtrasi, dan penuaan. Bahan yang dikukus menjadi rentan terhadap mikroorganisme yang akan menjadi agen fermentasi, yang kemudian mengarah pada dekomposisi enzimik dan akhirnya anggur terfermentasi. Butir penyuling disaring, meninggalkan anggur manis. Membuat sedimen membutuhkan biji-bijian yang dikukus dan menggunakan bahan yang dimasak untuk menyeduh anggur. Huoyun Liuli menatap kosong ke arah King Sui saat dia menjelaskan sambil bekerja dengan sibuk. Huoyun Liuli masih dalam kebingungan. Perbedaan profesi membuatnya sulit untuk memahami apa yang baru saja dikatakan King Sui. Minuman keras dari 9 benua adalah anggur biji-bijian serupa dengan nilai gizi tinggi, cocok untuk kedua jenis kelamin. Minum adalah fenomena umum di benua. Itu tidak merusak kesehatan, dan bahkan sebanding dengan mencicipi teh. Jadi, minuman murni 100 tahun atau 1000 tahun itu harganya selangit. Minuman keras ini bahkan membutuhkan tulang harimau dan tumbuhan. Mata Huoyun Liuli mengikuti King Sui saat dia meletakkan beberapa alat pembuatan bir yang tampak aneh, melihat tulang harimau dan tumbuhan lainnya. "Ya, aku sedang membuat anggur, dan aku beri nama minuman ini anggur biji harimau. Ini sangat bergizi, dan pasti bermanfaat." King Sui tersenyum pada kecantikan ramping di sampingnya. "Bergizi. Hampir semua anggur di 9 benua memiliki efek bergizi," ucap Huoyun Liuli tampak ragu. "Bagaimanapun, mereka dibuat dengan menggunakan berbagai biji-bijian, dan bahkan lebih bermanfaat bila dikonsumsi selama cuaca dingin. Ini berbeda dengan wine lainnya. Semua bahan dalam anggur mereka ada di anggurku, tetapi tidak semua bahanku dapat ditemukan di anggur mereka," jawab King Sui. "King Sui, berhentilah membuatku tegang, dan katakan padaku apa yang spesial dari minuman yang kamu buat," tanya Huoyun Liuli dengan genit. Suaranya yang secara alami serak, menarik, dan mempesona kini penuh pesona yang bisa membuat pria gila. Tidak hanya rasanya yang enak, tapi juga bergizi khusus untuk pria lo. Setelah meminum ini, itu benar-benar akan memungkinkan mereka melakukannya dengan wanita tanpa lelah. Dan efek wanita akan menjadi lebih cantik setelah mereka meminum ini, ucap King Sui dengan cepat menyelesaikan kalimatnya sambil menatap keindahan yang telah menjadi menawan dan memikat. Setelah beberapa saat, apakah itu benar-benar memiliki efek yang luar biasa?
Huoyun Liuli bertanya dengan malu-malu, wajahnya yang menggoda dan mempesona memerah. Tentu saja, tulang harimau memperkuat, Yang, ucap King Sui. Apakah kamu sedang mendekati kematian? Aku sedang berbicara tentang efek mempercantik, ucap Huoyun Liuli berkata dengan cemberut dan memukul King Sui dengan ringan. Ah, itu. Ekspresi genit pada Huoyun Liuli saat ini tak terlukiskan. King Sui telah menemukan wanita dengan kecantikan yang tak tertandingi seperti Wenren Wusuang, Ye Jiange dan wanita yang menunggangi burung raksasa bersayap emas tetapi yang di depannya sangat menggoda. Dia adalah iblis dari kelas tertinggi yang bisa menyedot setiap pria sampai kering. Tentu saja, kapan aku berbohong padamu, jawab King Sui berkeringat. Huoyun Liuli tersenyum menawan pada King Sui, seolah menyadari kecanggungannya. Daya tarik dan suaranya yang unik memikat dan bahkan lebih memikat daripada suara malaikat dari Ye Jiange. Dia adalah dewi yang sulit ditangkap, namun juga iblis yang selalu ada di sampingmu tetapi sepertinya tidak pernah menjadi milikmu. King Sui mengumpulkan semua bahan yang dibutuhkan untuk mengukus, fermentasi. Pada akhirnya, buah peningkat kekuatan dan 2 buah wangi ditambahkan. King Sui yang bertekad bahkan menambahkan 2 tetes darah dari penyu emas. Pada akhirnya, King Sui menghela nafas lega. Bagian terpenting adalah mengalami perasaan menuai produk dan rasa kepuasan. Sekarang aku mengerti, perasaan yang luar biasa. Apakah kamu tahu perasaan apa yang aku cari? Huoyun Liuli tertawa dan memandang King Sui. Perasaan apa? King Sui balas menatapnya. Menuai tanpa menabur sebenarnya memuaskan. Huoyun Liuli tertawa dengan cantik dan menggoda, bahkan mengedipkan mata pada King Sui sambil mengernyitkan hidungnya yang lurus dan seksi. Keindahannya yang pemalu sangat memikat. Berapa hari tersisa sebelum minuman anggur biji harimau Anda siap? Huoyun Liuli bertanya, seolah dia tidak sabar untuk meminumnya. Kenapa terburu-buru? Apa Anda sudah tidak sabar ingin meminumnya? Ini memiliki efek terbaik bagi pria karena membantu hati dan menyegarkan, Yang, ucap King Sui. King Sui tidak tahu mengapa dia begitu tidak sabar. Bukankah ini membuat wanita lebih cantik, jawab Huoyun Liuli dengan malu. King Sui tidak bisa berkata-kata. Tidak heran mereka mengatakan orang cantik lebih peduli dengan penampilan mereka. Dia tidak berpikir bahwa kecantikan seperti dia akan tetap tertarik untuk mempercantik dirinya. Kamu cantik di dalam, jadi tidak perlu mempercantik penampilan luarmu. Pria akan mati karena mimisan jika kamu menjadi lebih cantik, ucap King Sui berbicara dengan tulus. Hentikan, katakan padaku kapan kita bisa meminumnya, tanya Huoyun Liuli menarik lengan baju King Sui dengan malu-malu. Kartu truf ditunjukkan, dan King Sui dengan patuh menjawab, besok, ketika penyulingannya sudah selesai. Setelah mengatakannya, dia melarikan diri sambil menutupi hidungnya yang keluar darah. Tawa menggoda Huoyun Liuli yang keluar dari dunia ini terdengar di belakangnya. King Sui menyadari bahwa, semakin mereka bersama, semakin sedikit dia bisa menahan daya tariknya. Dia takut dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan menerkamnya. King Sui benar-benar menantikan anggur biji harimau yang dia beri nama. Nama itu sendiri menunjukkan kemampuannya untuk membuat orang mabuk seolah-olah berada di alam mimpi. King Sui membayangkan minuman ini memiliki efek seperti obat-obatan. Padahal dia belum tahu seperti apa rasanya. Anggur biji harimau seharusnya menghasilkan kesenangan yang sangat halus. Itu akan seperti mengalami orgasme setiap hari. King Sui telah mengumpulkan bahan untuk memasak, membuat bumbu, dan ramuan obat. Namun, hanya ada sedikit kemajuan karena belum ada satu resep pun yang mengumpulkan bahan-bahan lengkap. Untungnya, ada buah wangi. Ketika King Sui berada di alam valet jade immortal, menambahkan buah wangi ke ikan hitam panggang yang lezat yang dia buat sendiri membuatnya sangat menggugah selera. Sayang dia tidak bisa membiarkan Huoyun Liuli mencobanya. Jika dia melakukannya, dia tidak akan makan hidangan khas tanpa dia, kecuali dia mengisi makanannya di alam valet jade immortal. Ini seperti bagaimana seseorang akan mendambakan acar setelah makan terlalu banyak daging.
Sejak King Sui menggenggam kunci emas ke leher Huoyun Liuli, hubungan mereka seperti saudara kandung. Seperti beberapa waktu yang lalu, Huoyun Liuli akan memukul King Sui dengan ringan ketika dia diejek. King Sui memutuskan untuk membiarkan alam mengambil jalannya. Meskipun dia tidak akan memaksakan apapun, dia tidak akan menyerah secara sukarela. Tidak peduli apa, King Sui paling menyukainya ketika kesuksesan datang secara alami. Seseorang tidak akan pernah merasa cukup dengan wanita yang baik. Keserakahan tidak ada akhirnya. Selama dia bisa menyentuh, memiliki perasaan, dan seperti wanita, King Sui tidak akan pernah menyerah, namun dia tidak akan pernah memaksa siapapun ke dalamnya. Liuli kecil, King Sui berteriak, Huoyun Liuli, tahukah kamu cerita tentang gelas kaca? King Sui mengenang cerita tentang Jenderal Juan Lian memecahkan gelas secara tidak sengaja. Ceritakan padaku, aku mendengarkan, ucap Huoyun Liuli. Jenderal Juan Lian memecahkan gelas secara tidak sengaja, dan Ibu Suri membuatnya. Tidak ada Kaisar Langit, Ibu Suri, atau Jenderal Juan Lian di sini, cepat lanjutkan, ucap Huoyun Liuli. King Sui melanjutkan untuk memberitahu Huoyun Liuli kisah kehidupan masa lalunya. Ketika dia memiliki pertanyaan, King Sui akan mengarang cerita baru. Itu benar-benar membuat Huoyun Liuli tersentuh dan mata berkaca-kaca, karena dia merasa kasihan pada para wanita di pecahan kaca. Apakah kamu akan menjadi Jenderal Juan Lian yang tidak berperasaan? Tanya Huoyun Liuli tiba-tiba menatap King Sui. King Sui bingung. Dari mana asalnya ini? Dia kembali menatap Huoyun Liuli. Jenderal Juan Lian hanya ingin kembali ke istana surgawi, ucap King Sui. Huoyun Liuli tersenyum. Itu adalah cerita yang bagus, ceritakan sekali lagi kepada kakak perempuan ini, ucap Huoyun Liuli sambil tersenyum. King Sui mengangguk dengan linglung, menyadari bahwa dia tidak bisa mengikuti wanita ini sama sekali. Terkadang, dia tidak yakin dengan apa yang ingin dia ungkapkan. Wanita adalah makhluk yang aneh dan berpikiran berubah-ubah. Pada malam hari, King Sui memasuki alam Valet Jade Immortal. Meskipun waktu yang dihabiskan untuk berkultivasi tentang alkemis sangat pendek, yang penting bukanlah jumlah waktunya, tetapi ketekunannya. Masih ada 20.000 pengalaman sebelum 10.000 pengalaman besar tentang pelet atau pil. Sekte Pedang Langit juga memiliki alkemis. Pil vitalitas harimau yang diberikan kepada King Sui saat dia menjadi pelindung masih ada padanya. Dia segera mengeluarkannya, melihat bahwa itu adalah pil biru yang indah dan berkilau, dan meminumnya. Dia duduk bersila. Pil vitalitas harimau meningkatkan kecepatan kultivasi selama 3 hari. King Sui mempraktikkan teknik penguatan kuno selama 69 hari dan menemukan bahwa efek pil itu kecil. Kecepatan meningkat sangat minim. Keesokan harinya, ada pelatihan pagi rutin, tetapi metode pelatihan rusa cantering dan bentuk harimau diajarkan kepada Huoyun Liuli. Apakah minuman keras anggur biji harimau sudah siap? Sudah 1 hari. Huoyun Liuli bertanya pada King Sui untuk ketiga kalinya. Iya. Nona besar, apakah ada metode menghipnotis yang lebih baik dari Anda? Kamu telah menanyakan ini lagi dan lagi, itu membuatku pusing. Baiklah, mari kita buka, ucap King Sui. Saat tong anggur dibuka, gelombang aroma mabuk hilang. Satu-satunya kata untuk itu memuaskan. King Sui mendongak untuk melihat Huoyun Liuli menutup matanya. Dia melihat bulu matanya yang halus dan menggemaskan, merah muda, wajahnya yang menarik, hidungnya yang lurus dan memikat, dan garis bibirnya yang melengkung dan menawan. Sisi dewasa dan menarik dari dirinya ini sangat memikat. King Sui mengisi seluruh botol kaca. Minuman keras anggur biji harimau tampak jernih, dengan kepadatan sedikit lebih tinggi dari air. Itu mengeluarkan aroma yang membuat pria terpesona. Aku akan minum jika kamu tidak minum, ucap King Sui mengambil 1 gelas yang diisi setengah, dan meminumnya. Ah, jangan meminumnya sendiri, ucap Huoyun Liuli membuka sepasang mata menggoda itu, berjalan mendekat, dan mengambil gelas dari King Sui. Itu adalah anggur berkualitas tinggi yang memicu air liur. Anggur ini memiliki rasa yang tak tertandingi,
dan memberikan sedikit rasa hangat di diafragma. King Sui merasakan sedikit dorongan dalam ki dari teknik penguatan kuno. Meski kecil dan hampir bisa diabaikan, dia masih bisa merasakannya. Mungkinkah ini suplemen? Satu-satunya tujuan dari semua teknik tambahan adalah untuk menambah kekuatan yang sebenarnya. Ketika dia menoleh untuk melihat ke Huoyun Liuli, dia sedang menatapnya. Dia sama-sama takjub, bersemangat, mabuk, dan lebih puas dari sebelumnya. Ini akan menjadi milik kita berdua mulai sekarang, ucap Huoyun Liuli memandang King Sui. Matanya dipenuhi dengan kilau mabuk, dan mulut cantiknya yang memikat melengkung menjadi garis yang indah. Tidak apa-apa, kamu bisa menyimpannya untuk dirimu sendiri di masa depan, ucap King Sui sambil tersenyum. Mengapa? Apakah kamu tidak suka meminumnya? Huoyun Liuli memandang King Sui. Aku ingin minum, aku sangat ingin, tapi setelah aku meminumnya, lihat aku. Aku hanya menanyakan masalahnya setelah aku meminumnya. King Sui menatap dirinya sendiri dengan pahit. Huoyun Liuli, bingung, mengikuti mata King Sui ke bawah dan melihat celana King Sui yang berbentuk tenda yang tinggi. Wajahnya yang menawan memerah seperti apel, dan dia segera membuang muka. Seolah-olah seekor rusa kecil menabrak hatinya, dan dia bahkan tidak tahu harus berkata apa. Menikmati minumannya, King Sui tersenyum dan terus minum. Kamu masih minum? Huoyun Liuli mengangkat wajahnya yang menawan dan berkata dengan malu-malu, dengan sedikit jengkel. Kita tidak bisa menyia-nyiakan ini, jadi mari kita selesaikan saja. King Sui tersenyum dan menatapnya saat dia menghabiskan minuman keras anggur biji harimau di gelasnya dan dengan enggan menjilat bibirnya. Wajahnya yang halus dan cantik sedikit memerah, memancarkan daya tarik yang mempesona. Saat Huoyun Liuli memandang King Sui, jantungnya tidak bisa menahan detak jantungnya saat dia berkata pada dirinya sendiri, anak ini sebenarnya sangat tampan. Mengapa jantungku berdegup kencang saat aku melihatnya? Apakah kamu tidak merasa nyaman? Tanya Huoyun Liuli. Huoyun Liuli yang memerah menatap King Sui dengan tergesa-gesa. Aku hanya harus menanggungnya. Seorang pria harus keras pada dirinya sendiri, dan sedikit demi sedikit, akan ada harapan di masa depan bahwa aku bisa mencapai semua keinginanku, ucap King Sui terkekeh. Pada saat yang sama, dia dalam hati menangkap kekuatan minuman keras anggur biji harimau ini. Jika dia adalah pria normal, dia mungkin harus menyelesaikan masalahnya. Kamu tidak bisa minum lagi. Huoyun Liuli memprotes dengan genit dan mengambil gelas King Sui. Dia tidak sengaja melihat tenda yang berlebihan di bawahnya lagi. Ini membuat wajahnya yang lembut dan cantik berubah menjadi merah tua, memancarkan perasaan beracun yang sangat mempesona. Minuman keras ini sebenarnya tidak seburuk yang kamu pikirkan. Meskipun setelah minum, benda di bawah sana akan membengkak sangat parah. Itu tidak akan membuatku kehilangan naluri alamiku, dan itu tidak akan membuatku mencari wanita secara tidak terkendali. Minuman keras ini hanya membuatnya sekeras baja, jadi kamu tidak perlu mengkhawatirkannya, ucap King Sui tersenyum malu. Betapa khawatirnya aku, ucap Huoyun Liuli terprovokasi oleh kata-kata King Sui dan memukul dada King Sui sekali dengan marah. Tubuhnya mendidih ketika dia menyentuhnya. Aroma pria mencapai hidungnya, membuat tubuhnya yang mempesona jatuh ke arah King Sui. King Sui tanpa sadar membantu memegang pinggangnya, dan tubuhnya yang menawan dan lembut jatuh ke pelukan King Sui. Seolah-olah waktu berhenti. King Sui merasakan tekanan dari payudara Huoyun Liuli yang penuh dan bergoyang-goyang, dan aroma femininnya membuatnya melupakan segalanya. Tenda di bawahnya juga menekan titik lemahnya, dan rangsangan itu membuat tenda itu semakin membengkak. Tubuh giok halus bergetar dalam pelukan King Sui, dan tubuhnya mulai terbakar. Tangannya tanpa sadar melilit leher King Sui, dan matanya yang mendung menatap King Sui. Berada pada jarak yang begitu dekat dengan wajahnya yang menyihir, cantik membuat detak jantung King Sui semakin cepat. Kulitnya yang halus, berkilau, dan bening memancarkan udara yang mempesona yang akan membuat seseorang menjadi gila.
King Sui perlahan mencondongkan tubuh ke arah lekuk bibirnya yang indah untuk menciumnya. Mata Huoyun Liu Li bergerak. Dia menoleh, membuat King Sui mencium pipinya yang halus, bukan bibirnya. Pipinya halus, indah, dan lembut dengan aroma feminim yang ringan. King Sui merasa seperti sedang bermimpi. Biarkan aku pergi, King Sui. Huoyun Liu Li berkata dengan malu-malu tapi tegas. King Sui melepaskannya dengan enggan dan berkata dengan lembut, "Maaf, aku tidak bisa mengendalikan diri." King Sui tahu dia seharusnya tidak meminta maaf padanya saat ini, tetapi dia tidak ingin terlalu intim dengannya. Dia mungkin tidak menyukainya, atau setidaknya belum. Huoyun Liu Li juga memiliki perasaan yang rumit. Seolah-olah seseorang menumpahkan bumbu pada hatinya. Dia merasa asam, manis, pahit, dan pedas pada saat bersamaan, dan dia tidak tahu apakah harus bahagia, tertekan, atau khawatir tentang hatinya yang rumit. King Sui, kamu tidak perlu meminta maaf. Hatiku merasa bingung sekarang. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan? Ucap Huoyun Liu Li yang pemalu dengan gugup dan getir saat dia berdiri di depan King Sui. Bergembiralah, jangan merasa tertekan. Aku bertindak berdasarkan dorongan hati sekarang, tapi aku tidak bisa menahannya. Aku seorang pria, jadi jika aku tidak bereaksi saat ini, aku akan sangat berduka. Aku hanya menyesal telah mencemarkanmu, kakak, ucap King Sui mengulurkan tangannya, ingin menyentuh wajahnya, tetapi berhenti dengan canggung di udara. Huoyun Liu Li melangkah ke arahnya dengan malu-malu dan menempelkan pipinya yang memerah ke tangan King Sui. Dia menundukkan kepalanya, berharap untuk tidak melakukan kontak mata langsung dengan tatapan lembut King Sui, tetapi dia melihat tendanya yang berlebihan lagi. Yang membuatnya semakin hingar-bingar adalah ujung tenda yang keras itu dengan lembut menekan perut bagian bawahnya. Huoyun Liu Li bisa merasakan panasnya yang sangat tinggi dan sedikit kedutan. Sesuatu yang buruk, ucap Huoyun Liu Li. Huoyun Liu Li pergi dengan cepat, meninggalkan King Sui dengan senyum canggung di wajahnya. King Sui memang berpikir dia terlalu impulsif, tetapi rasanya nyaman untuk memeluknya. Itu juga memberinya perasaan ramah, yang bahkan lebih nyaman daripada memijatnya terakhir kali. Tangannya menyentuh pantatnya yang gagah dan bulat lagi, yang menekan tubuhnya dengan kuat. Tendanya juga memaksa dirinya sendiri menjadi titik lemah. Entah bagaimana, ada satu orang lagi di meja makan saat makan siang. Dia adalah seorang wanita cantik dan muda, dan dia seperti salju putih. Pakaian putih salju di tubuhnya yang indah dan halus sepertinya dibuat khusus untuknya. Tubuhnya melengkung namun ramping dan proporsional. Payudaranya besar dan melingkar, dan sepertinya akan menembus pakaiannya. Matanya cerah dan jernih, dan senyumnya seperti bulan sabit, penuh dengan rasa yang cantik dan menggoda, yang kontras dengan pakaian putihnya yang suci. Benar-benar sangat menarik. Itu adalah wanita yang genit dan menawan lagi. King Sui menguatkan dirinya dan berjalan ke sana. King Sui, ini adalah koki paling cantik dan berbakat di restoran surgawi bumi, Mei Yansui. Ini adalah King Sui, buah-buahan semacam itu adalah miliknya. Mungkin dia bisa membantumu dalam seni kuliner, ucap Huoyun Liu Li dan wanita itu berdiri saat Huoyun Liu Li memperkenalkannya. Kakak Sui, jangan egois. Jika Anda tahu sesuatu, Anda harus mengajari adik perempuan ini, ucap wanita itu. Suaranya terdengar manis dan segar, dan kulit seputih saljunya masih sedikit kemerahan, memancarkan perasaan sehat, kemerahan, dan awet muda. Seseorang akhirnya memanggilnya kakak laki-laki, dan itu adalah wanita yang cantik. Setelah dia berdiri, King Sui menemukan bahwa Mei Yansui memiliki tubuh es lain iblis. Hehe, aku tidak bisa dibandingkan denganmu, koki istana yang cantik, dalam hal seni kuliner, tapi aku bisa memberimu beberapa resep. Jika kamu tidak keberatan menunggu, aku dapat menuliskannya dan memberikannya kepadamu sebentar lagi, ucap King Sui sambil tersenyum. Itu adalah semacam kenikmatan mengobrol dengan wanita cantik. Meskipun Mei Yansui tidak memiliki pesona yang tidak biasa dan tak tertahankan seperti Huoyun Liu Li,
dia pasti akan hebat di ranjang. Pasti sangat memuaskan melakukannya dengannya. Tubuhnya yang berlebihan segera membuat orang berpikir tentang tempat tidur. Baiklah, sekarang mari kita duduk dan makan dulu, ucap Huoyun Liuli mendesak dengan lembut. Kali ini, buah wangi tidak ditambahkan ke makanan, tapi mungkin karena dia sudah terbiasa atau karena ini adalah hidangan terbaik Mei Yansui, King Sui merasa makanannya benar-benar enak. Sangat mengesankan bagi seseorang untuk mencapai level ini dalam seni kuliner. Kakak Sui, kenapa kamu tidak memberiku resepmu? Ini sangat mendesak. Setelah makan, Mei Yansui berkata dengan malu-malu dan menarik lengan baju King Sui saat dia akan pergi. Aku baru saja bersiap-siap untuk menuliskannya untukmu. Kamu sangat tidak sabar, ucap King Sui tersenyum. Namun, setelah dia mengomentari ketidaksabarannya, wajah oval putih salju Mei Yansui berubah menjadi merah. Matanya berubah menjadi bulan sabit saat dia melihat King Sui, benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Sikapnya yang manis namun konyol sangat berpengaruh pada wanita bertubuh seksi ini. King Sui selesai menulis resep untuk bebek panggang, Buddha melompati dinding, dan roti kukus. Dia memberikan 3 resep kepada Mei Yansui, tetapi dia tidak menulis yang lain seperti buah persembahan kacang. Bukan karena dia tidak mempercayainya. Bagaimanapun juga, dia tahu Huoyun Liuli. King Sui hanya merasa bahwa tidak perlu memberikan semua yang dia tahu padanya, terutama karena mereka baru saja bertemu, dan dia tidak tahu apakah mereka akan bertemu satu sama lain di masa depan. Mata Mei Yansui bersinar saat dia melihat resepnya. Dia hanya tertarik pada memasak, sehingga dia hampir terobsesi dengannya. Jika ini tidak terjadi, dia tidak akan mencapai keterampilan kuliner tingkat tinggi di usia yang begitu muda. Dia bisa melihat sekilas betapa berharganya resep-resep ini dari pengalamannya, dan dia juga tahu nilai yang terkandung di dalamnya. Kakak Sui, resep ini sangat berharga, ucap wanita itu dengan tersenyum. Hehe, tidak apa-apa. Kamu adalah teman kakak perempuan Liuli, dan kamu juga koki paling cantik dan berbakat di restoran surgawi bumi. Aku berharap restoran ini akan terus berjalan dengan baik di masa depan, jadi, memberikan resep ini kepadamu adalah yang paling tepat, ucap King Sui sambil tersenyum. Mei Yansui juga orang yang pintar. Meskipun King Sui tidak secara langsung mengatakannya, dia mengerti arti di balik kata-kata King Sui. Karena dia tidak dekat dengan King Sui, dia hanya memberikan resep yang begitu berharga kepadanya karena Huoyun Liuli. Jangan khawatir, ini hanya akan muncul di restoran surgawi bumi. Mei Yansui berkata saat dia melihat King Sui, dan bibir halusnya sedikit cemberut. Setelah Mei Yansui pergi, hanya tersisa 2 orang, King Sui dan Huoyun Liuli. Baru sekarang udara yang canggung perlahan terangkat, memicu tatapan menegur dari Huoyun Liuli. Aku harus pergi, tapi aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Aku mungkin akan kembali sebelum tahun berakhir, ucap King Sui dengan lembut. Hati Huoyun Liuli gemetar dengan jelas, dan dia melihat ke arah King Sui. Apakah karena aku tidak membiarkanmu? King Sui memaksakan senyum, gadis konyol, apa yang kamu pikirkan? Mengapa kepala yang begitu cantik dipenuhi dengan hal-hal yang begitu mengerikan? Kamu perlu mengisinya dengan hal-hal yang lebih sehat dan positif di masa depan. Baik, anak yang baik, ucap King Sui, dia mengusap kepala Huoyun Liuli dengan sedikit kekuatan. Aku tidak menyukaimu, kaulah yang tidak sehat, bajingan, buruk. King Sui tersenyum dan melihat ke arah Huoyun Liuli, yang satu-satunya penghinaan tampaknya adalah hal buruk dan bajingan, dan merasa bahagia di dalam hatinya. Dia merasa tidak nyaman ketika dia melihat suasana suramnya yang tiba-tiba sebelumnya, seolah-olah ada sesuatu yang menusuk hatinya. Setelah dia meninggalkan surga dunia, King Sui berencana untuk mengunjungi landmark terkenal, Gua Seribu Buddha, di negeri Changlang. Sebelumnya, dia belum mengunjungi Gunung Seribu Buddha, jadi dia ingin mengunjungi salah satu di dunia dari 9 benua ketika dia memiliki kesempatan. Semua landmark terkenal memiliki feng shui yang sangat baik serta pengaruh spiritual yang kuat.
Hampir semua landmark terkenal di negeri Changlang itu dibarengi dengan kehadiran sekte dan keluarga tua. Tempat terkenal seperti Gunung Pedang, ditempati oleh sekte Pedang Langit, Danau Bulan Bintang memiliki sekte Bulan Bintang, Lembah Dupa memiliki sekte Lembah Dupa, Hutan Sukacita memiliki sekte Hutan Sukacita. Tidak ada sekte budidaya lain di Gua Seribu Buddha, tetapi dianggap sebagai tanah suci di negeri Changlang. Ada banyak yang berkelana ke dalam gua, berharap sedikit Buddha-Ki untuk menular pada mereka. Ada rumor yang mengatakan bahwa Buddha-Ki mampu menangkal kejahatan dan penyakit, memperkuat tubuh seseorang, dan bahkan memperpanjang umur seseorang. King Sui secara alami tidak mempercayai rumor itu. Kemudian lagi, tidak akan ada asap tanpa api, jadi mungkin orang-orang berada di bawah pengaruh placebo. Kereta mewah itu melewati jalan utama ibu kota Changlang sementara King Sui berbaring dengan malas di dalam gerbong. Dia sesekali mengangkat tirai gerbongnya dan melihat-lihat keluar. Gua Seribu Buddha terletak di Gunung Changlang. Gunung Changlang adalah pegunungan terpanjang di seluruh negeri Changlang. Bentuknya bisa dibandingkan dengan ular, berputar dan berputar, dan itu memisahkan negeri Changlang menjadi dua. Untungnya, hanya butuh waktu sekitar setengah hari perjalanan dari restoran Surgawi Bumi dan bisa dilalui dengan kuda. Namun, mereka harus memotong ngarai yang sangat besar sebelum mereka sampai di sana. Awalnya, pengemudi tidak ingin melalui rute ini karena jika mereka bertemu dengan bandit atau binatang buas, itu akan menjadi akhir dari mereka. Hanya setelah King Sui yang tidak berdaya menambahkan 2 kali jumlah uang, akhirnya pengemudi itu setuju. Lagi pula, semakin besar risikonya, semakin besar biasanya yang akan dikeluarkan. Siang telah tiba, dan jalanan penuh dengan kereta kuda dan binatang buas. Ada beberapa yang membawa barang mewah, dan ada yang bergerak sangat lambat. King Sui menatap kerumunan yang sibuk melalui jendela gerbongnya. Semuanya demi kelangsungan hidup. Orang kaya dan orang miskin sama-sama bekerja, karena semua yang mereka lakukan adalah untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Meski memiliki keinginan yang sama, baik tahapan maupun tujuannya berbeda di setiap kelas sosial. Setelah beberapa waktu, King Sui menatap keluar lagi setelah menggosok kantuk dari matanya. Dia menyadari bahwa lingkungan mereka telah lama meninggalkan jalan utama, dan telah memasuki wilayah pegunungan. King Sui tahu bahwa mereka sudah masuk ke ngarai pegunungan Changlang. Ngarai itu mampu memotong pegunungan Changlang. Beruntung, jarak untuk mencapai ujung pegunungan hanya sekitar 5 km, dan selama kuda-kuda itu berlari kencang, hanya 15 menit saja sudah cukup. Sayangnya, ini dianggap sebagai jalan pintas dan penuh dengan bahaya. Lagi pula di wilayah ini, ada banyak binatang iblis kuat yang mengintai. Biasanya, akan ada pembudidaya yang kuat dan pedagang pengambil risiko petualang yang melintasi rute ini juga. Ngarai besar ini lebarnya beberapa kilometer, dan di tengahnya, ada jalan setapak yang rata. Begitu kereta kuda itu melangkah ke jalan setapak, pengemudi mulai meningkatkan kecepatan. Jalur di sini tidak semulus jalan utama negeri Changlang. Itulah mengapa King Sui terbangun dari tidurnya. Apa yang mereka takuti ternyata benar-benar terjadi. Suara meringkik yang ketakutan dari deretan kuda, dan King Sui tercengang ketika dia melihat harimau putih keperakan berdiri di tengah jalan dan menghalangi jalan mereka. Tubuh harimau ini berwarna putih bersih, dengan panjang 5 meter dan tinggi sekitar 2 meter. Anggota badannya kokoh dan berotot, dan memiliki ekor panjang yang kokoh seperti baja. King Sui merenungkan tentang binatang raksasa di hadapannya. Bulu putihnya tampak sangat indah, tetapi aura kuat yang dipancarkannya memberitahu King Sui bahwa ini pasti binatang iblis. Macan salju giok putih. Pengemudi itu menjadi pucat saat dia memanggil. Ini tidak cukup untuk membuat King Sui tercengang. Apa yang benar-benar membuatnya menjatuhkan rahang karena terkejut adalah dia benar-benar melihat sosok wanita mungil. Itu mirip dengan peri, dibalut bulu seputih salju yang berdiri di sisi harimau putih. Apa yang membuat King Sui terperangah adalah
fitur dan aura yang dipancarkan gadis kecil ini. Auranya sebenarnya 70% mirip dengan master gurunya. King Sui sedikit bingung saat dia memandang gadis kecil yang cantik itu. Mungkinkah ini putri gurunya? Dia menggelengkan kepalanya karena ide ini terlalu menakutkan untuk dia renungkan. Gadis kecil ini adalah penjinak binatang. Gagasan ini tiba-tiba muncul di benak King Sui. Namun, King Sui merasakan bahwa gadis kecil ini tidak memiliki kultivasi sama sekali. Dan semakin dia menatapnya, semakin dia teringat akan gurunya. King Sui turun dari gerbong. Kuda itu sudah lumpuh karena ketakutan, dan bahkan kaki pengemudinya menjadi sangat lunak seperti tidak bertulang, sehingga dia tidak bisa berdiri. King Sui perlahan berjalan menuju macan salju giok putih raksasa saat senyuman mekar di wajahnya ketika dia melihat gadis yang sangat menggemaskan itu. Dia benar-benar terlalu imut. Jika dia memiliki seorang gadis kecil yang menggemaskan dan cantik seperti putrinya, seberapa besar tingkat kepuasannya. Gadis itu tidak panik bahkan ketika dia melihatnya. Mata besar seperti kristal dari gadis kecil itu dipenuhi dengan keingintahuan saat dia berkedip. King Sui bisa merasakan bahwa gadis kecil ini sepertinya sangat menyukainya. Namun, harimau putih yang dia tunggangi jelas bingung. Harimau putih itu berjingkrak-jingkrak, tampaknya tidak bisa tenang, saat geraman pelan bisa terdengar dari tenggorokannya. Seolah-olah harimau itu memperingatkan King Sui untuk tidak mendekat. Gadis kecil itu mengulurkan tangan kecilnya yang sedikit kebinatangan saat dia menepuk kepala harimau itu. Harimau kecil, jangan takut, ucap gadis kecil itu dengan nada lucunya. King Sui merasakan kehangatan di hatinya saat dia mendengar suara dan kata-kata kekanak-kanakan dari gadis kecil itu. Harimau putih raksasa benar-benar tenang setelah mendengar kata-katanya. Meski begitu, mata harimau itu masih menatap King Sui, penuh dengan kewaspadaan. Setelah menenangkan harimau itu, gadis kecil itu melompat dari belakang harimau dan ke tubuh King Sui. Ini karena King Sui berdiri sangat dekat dengan harimau putih itu, jaraknya tidak lebih dari 2 meter. King Sui menangkap gadis kecil itu secara refleks, tanpa sedikit pun kewaspadaan terhadapnya. Ayah, kamu adalah ayahku. Gadis kecil itu memeluk King Sui di lehernya saat dia tertawa bahagia. King Sui hampir mati pada saat itu juga. Dia tahu bahwa dengan usianya saat ini, dia bisa menjadi ayahnya. Penampilannya seharusnya tidak setua itu kan. Setidaknya dengan kehadiran dan penampilannya, tidak ada yang bisa mengetahui usianya. Jika tidak, Mei Yansue tidak akan memanggilnya kakak laki-laki King Sui. Gadis kecil, mengapa kamu memanggilku ayah? King Sui dengan getir bertanya, merasa tidak berdaya seperti saat Yu Chang kecil melakukan itu padanya. Kamu berbau ayah, jadi kamu adalah ayahku, jawab gadis kecil itu. King Sui berkeringat deras. Apakah semua anak generasi ini seperti ini? Dari mana datangnya harimau besar ini? King Sui menemukan bahwa seseorang perlu bersabar ketika berbicara dengan anak kecil. Aku bertemu banyak orang berukuran besar. Mereka semua ingin mengikutiku, tapi mereka terlalu jelek. Ini adalah penampilan terbaik dari semua orang besar. Jadi itulah mengapa aku memutuskan untuk bermain denganmu, ucap gadis kecil itu. Gadis kecil itu dengan serius menjelaskan. King Sui masih berkeringat. Gadis kecil ini sepertinya tidak berbohong. Bagaimanapun, dia masih sangat muda, dan berbau susu ibunya. Bagaimana dia bisa tahu cara berbohong? Di mana ibumu? Tanya King Sui. King Sui memeluk gadis kecil itu saat dia menatap matanya yang seperti kristal. Apa ibu? Ucap gadis kecil itu. King Sui tercengang. King Sui tidak tahu apa yang harus dia katakan sekarang. Dia tidak tahu apa maksud ibu, jadi dia menyimpulkan bahwa dia tidak punya ibu. Karena dia mengatakan bahwa dia memiliki bau ayahnya, maka itu berarti dia pernah bertemu ayahnya sebelumnya. Gadis kecil, siapa namamu? King Sui menggendong gadis kecil itu saat dia bertanya dengan lembut. Ayah memanggilku Luan Luan, jawab gadis kecil itu. Apa pekerjaan ayahmu? King Sui mengubah cara lain saat dia bertanya.
Ayah akan selalu bersama dengan sekelompok orang besar yang jelek. Terkadang dia akan terbang ke langit tetapi dia tidak ingin membawa Luan-Luan. Luan-Luan bergumam dengan manis. Ayah Luan-Luan memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi penjinak binatang, dan seharusnya menjadi yang cukup kuat. Kenapa kamu tidak bersama ayahmu, ucap King Sui. Ayah tidak menginginkanku lagi. Kemarin, ada banyak orang di rumah. Mereka memegang senjata berkilau, dan berteriak minta kematian ayah. Aku tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, ucap Luan-Luan mulai menangis. Jangan menangis, Luan-Luan. Patuhlah padaku, oke. Luan-Luan bahkan tidak takut pada harimau putih, jadi kamu adalah anak yang sangat pemberani. Anak pemberani tidak akan mudah menangis, ucap King Sui sedikit panik. Dia tidak tahu bagaimana cara membujuk seorang anak ketika dia menangis. Aku tidak takut sama sekali dengan para harimau atau sejenisnya. Mereka semua sangat patuh, dan akan mematuhiku apapun yang aku ingin mereka lakukan, ucap gadis itu. Setelah itu, gadis kecil itu secara misterius terhibur. King Sui memeluk anak yang menyedihkan ini, tetapi dia masih tidak mengerti mengapa dia terus bersikeras bahwa dia memiliki bau ayahnya. Harusnya, ayah gadis kecil ini adalah penjinak binatang iblis yang sangat kuat, dan berdasarkan penampilan gadis kecil itu, kemungkinan besar ibunya juga secantik surgawi. Ketika dia menyadari bahwa gadis kecil itu bisa membuat binatang iblis tingkat Xiantian mematuhinya, King Sui sangat terkejut. Dia akhirnya melihat mitos dari buku dan legenda menjadi kenyataan di depan matanya. Legenda mengatakan bahwa hanya mereka yang memiliki 7 apertur hati mistik yang memiliki kemampuan seperti itu. Tipe orang ini tidak hanya tidak memiliki penghalang saat menerobos ke Xiantian, tetapi juga kemajuan kultivasi mereka akan sangat lancar. Setelah mencapai Xiantian dan menerobos ke alam berikutnya, tingkat kesulitannya berkurang setidaknya 10 kali. Bagi para pembudidaya yang berhasil menerobos ke tahap Martial King atau Martial Saint, hampir semuanya memiliki hati mistik 7 apertur. Namun, jumlah mereka yang memiliki hati mistik itu terlalu rendah. Satu hal yang pasti bagi mereka yang memilikinya, mereka akan menjelajahi 9 benua sesuka hati, tanpa khawatir. Nama mereka diabadikan dan mereka akan meninggalkan jejak untuk generasi berikutnya. Luan-Luan, ikuti aku, oke. King Sui tidak memiliki motif tersembunyi apapun dalam meminta gadis kecil itu untuk tinggal bersamanya. Terutama, King Sui khawatir dia akan menderita atau dimanfaatkan orang. Meski memiliki hati mistik, dia masih anak-anak. Persepsinya tentang dunia akan mudah dibentuk oleh penipu atau orang dengan niat buruk. Itu adalah intuisi. Kamu adalah ayah, jadi tentu saja aku akan mengikuti ayah. King Sui benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan gurunya yang seperti Dewi jika dia membawa gadis ini padanya. Lalu, apa yang kita lakukan terhadap harimau besar ini, ucap King Sui melihat putri ini dan bertanya. Abaikan saja, dia akan pergi dengan sendirinya. Jika diperlukan, dia akan muncul lagi saat aku memanggilnya. Ini seperti bagaimana kita tidak bisa melihat Little Grey dan Little White sekarang. Gadis itu berkata dengan gembira. Little Grey, Little White, ucap King Sui dengan bingung. Ayah bodoh, itu 2 makhluk lainnya, ucap gadis kecil itu. Setelah mengatakan ini, dia memanggil dengan suara kekanak-kanakannya, Little Grey, Little White. Teriakan burung condor yang melengking dan auman beruang yang keras terdengar. Dalam beberapa waktu nafas, King Sui menatap condor yang bulu putihnya tidak kalah dengan Snow White Crane dan beruang grizzly pegunungan abu-abu dengan ketinggian lebih dari 5 meter. Ketiganya adalah binatang iblis. Luan-Luan, kamu bisa membuat mereka mendengarkanmu. Hanya Little White, Little Grey, dan Little Tiger. Sisanya tidak mendengarkan Luan-Luan. Aku bahkan meminta Little Tiger, Little Grey, dan Little White untuk memukuli mereka yang tidak mendengarkan, ucap gadis kecil itu. King Sui tercengang. Beberapa waktu yang lalu, aku melihat singa api besar.
Itu sangat cantik tetapi tidak mendengarkanku. Aku meminta Little White, Little Grey, dan Little Tiger untuk memukulnya, tapi Little White menggendongku dan lari. Little Grey dan Little Tiger juga lari menyelamatkan diri, ucap Luan Luan cemberut dan berkata dengan marah. King Sui tidak bisa berkata-kata. Singa api raksasa itu mungkin jauh lebih kuat dari ketiga monster iblis ini. Sepertinya gadis kecil ini hanya bisa menjinakkan 3 monster iblis saat ini, tetapi itu masih membuat King Sui sangat tercengang takjub. Yang terpenting, itu akan menjadi perjalanan yang mulus bagi gadis ini untuk mencapai Xiantian di masa depan, atau mungkin bahkan ranah raja bela diri. King Sui membawa gadis itu ke kereta kuda, dan mereka dengan aman melewati lembah. Setelah mencapai jalan lebar dan datar saat memasuki bagian lain dari negeri Changlang, jalan berbatu itu menjadi stabil. Ketika matahari sore terbenam, King Sui memegang tangan gadis itu. Ayah, apa itu? Mengapa ada begitu banyak orang? Luan Luan bertanya dengan suara kekanak-kanakannya. Ketika King Sui memimpin gadis kecil yang keimutannya dapat menyebabkan jatuhnya negara dan kota di bawah kereta, mereka menarik banyak pandangan dari orang-orang di sekitar mereka. Pandangan mereka diarahkan ke Luan Luan dan King Sui. Ayo ikut ayah. Ayah akan membawamu untuk melihat budak emas, ucap King Sui. Ayah, gendong aku, ucap Luan Luan mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara yang tajam dan merdu. Kali ini, tatapan iri dilemparkan ke King Sui. Kalau saja aku bisa memiliki putri malaikat seperti dia, gumam King Sui. Seorang paman meratap, bagaimana mungkin kau bermimpi memiliki seorang putri cantik dengan tampang kotormu itu? Paman. Hanya pria menawan seperti itu yang bisa memiliki malaikat kecil yang lucu untuk seorang anak. Ibu dari malaikat kecil itu benar-benar kecantikan yang tiada taraf. King Sui tidak bisa berkata-kata. Memasuki Gua Seribu Buddha, King Sui menyadari bahwa itu jauh lebih besar dari yang diharapkan. King Sui bahkan merasa itu berlubang, seolah-olah itu adalah aula lebar dengan ketinggian lebih dari 100 meter. King Sui tidak dapat melihat ujung jalan yang berliku, dan lalu lintas manusia membuatnya tampak seolah-olah itu adalah pasar yang padat penduduk. Ayah, aku mau ini, aku mau itu, ucap gadis kecil itu. King Sui menyadari bahwa tidak ada patung Buddha di sekitar saat dia pertama kali melangkah ke Gua Seribu Buddha. Namun, ada banyak warung kecil di sekitarnya, dan bahkan restoran dan penginapan didirikan di dinding yang tampak seperti gua. Setiap kali Luan Luan menemukan barang-barang kecil, dia akan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Luan Luan, ayah akan membelikanmu apapun yang kamu suka. Ingat, kita perlu membayar untuk hal-hal ini. King Sui menyadari bahwa dia perlu mengajari gadis ini akal sehat. Dia membawa Luan Luan melewati sudut. Hanya ketika mereka masuk dan dia melihat banyak patung Buddha emas yang besar, King Sui menemukan betapa megah dan mengejutkannya hal itu. Banyak patung Buddha emas raksasa, masing-masing dengan tinggi lebih dari 50 meter, ditempatkan di tempat tertentu. Masing-masing memiliki sikap yang aneh. King Sui membawa Luan Luan berkeliling saat mereka berjalan di tengah kerumunan. Dia merasa seolah-olah dia hampir mendapatkan sesuatu, tetapi belum bisa menangkapnya. Tanpa disadari, tangan King Sui mulai meniru posisi patung-patung itu, secara bertahap semakin cepat. Penglihatannya yang tajam terpindai di setiap patung Buddha emas raksasa saat dia menuju ke bagian dalam Gua Seribu Buddha. Teknik Ki gelombang ketiga dari 9 gelombang telapak Buddha emas besar yang tidak dapat dia pahami mulai bergerak secara otomatis. Itu berkembang dengan mulus tanpa perlawanan untuk membentuk siklus sebelum secara alami keluar dari tangannya. 3 gelombang kuat meluncur tiba-tiba. Sebelum meledak, King Sui mencoba menekan ki-nya, tetapi sudah terlambat. Meskipun tidak banyak orang di sekitarnya karena dia berjalan sangat cepat, orang-orang yang ada di sana semua menoleh ke arahnya dengan heran. Berhasil. Gelombang ketiga selesai, gumam King Sui. King Sui sangat gembira. Itu adalah perasaan seolah-olah dia telah menemukan bahwa kecantikan yang tiada taraf sedang menaksirnya.
Tiba-tiba, dia menyadari bahwa gadis kecil itu telah hilang darinya. Terkejut, King Sui dengan cepat berbalik secepat dia bisa menyusuri jalan asalnya. Dalam perjalanan, dia menemukan Luan Luan menatapnya dengan getir. King Sui merasa bersalah dan dia memeluk gadis kecil itu dengan erat. Menghabiskan kurang dari setengah hari bersamanya, King Sui menyadari bahwa dia telah mengambil posisi penting di hatinya. Apakah itu karena gadis kecil itu terlihat sangat mirip dengan gurunya yang seperti Dewi? "Ayah, apa kamu akan meninggalkan Luan Luan juga?" ucap Luan Luan dengan sedih. Kemuraman memenuhi matanya yang besar dan berkilau. King Sui memeluknya erat-erat, merasa sangat sedih karena seorang anak kecil akan menatapnya seperti itu. "Luan Luan, jangan menangis. Ayah berjanji padamu bahwa ayah tidak akan pernah meninggalkanmu, oke? Janji." Luan Luan mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius. "Janji, ayah pasti akan tetap setia pada kata-kata ayah." Janji jari kelingking. Luan Luan mengulurkan jari kelingkingnya. King Sui tersenyum pahit saat dia mengulurkan jari kelingkingnya dan mengaitkannya dengan jari Luan Luan. Rasanya sangat menghangatkan hati. King Sui tidak tahu bagaimana rasanya menjadi seorang ayah, tetapi dia percaya bahwa itu harus serupa dengan apa yang dia rasakan saat itu. King Sui membawa Luan Luan dan sekali lagi melihat ke arah patung Buddha emas yang besar itu. Mungkinkah 9 gelombang telapak tangan Buddha emas agung yang diperolehnya dengan keberuntungan dari membunuh seseorang berhubungan dengan patung Buddha emas ini? Bingung, King Sui memikirkannya sambil terus melihat masing-masing, satu persatu. Namun, dia tidak lagi menemukan perasaan itu dari sebelumnya. Sementara masing-masing posisi mereka berbeda, King Sui masih tidak merasakan apa-apa. Namun, dia memaksa dirinya untuk memasukkan semua posisi dari 1000 patung Buddha emas ke dalam pikirannya yang dimungkinkan dengan ingatannya yang luar biasa kuat. Tanpa sadar, dia menyadari bahwa dia adalah satu-satunya yang tersisa di Gua 1000 Buddha. Hari sudah larut dan gadis di pelukannya sudah tertidur dengan nyenyak. King Sui tidak dapat memahami bagaimana gadis itu memiliki mantel bulu rubah putih salju bersamanya. Dia sangat bersih karena tidak hanya tidak ada bau, tapi dia juga memiliki bau yang khas untuk anak kecil. Apalagi, bagaimana dia bisa bertahan selama ini tanpa ada yang merawatnya. King Sui mendapat kamar di pintu masuk Gua 1000 Buddha dan membaringkan gadis itu dengan nyaman di tempat tidur, menutupinya dengan selimut sebelum dia memasuki alam valet jade immortal. Gelombang ketiga, King Sui berulang kali berlatih, dan bahkan mencoba untuk menggabungkannya dengan kuda-kuda dari raungan harimau dan solitary rapid fist. Sayangnya, bahkan setelah beberapa kali mencoba, dia tidak berhasil. Merasakan ritme gelombang ketiga, King Sui secara bertahap memasukkannya ke dalam posisi patung Buddha emas yang terpaksa dia ingat sendiri. Dia mampu menyerang berulang kali, menghasilkan kekuatan membunuh yang kuat yang membuatnya merasa sangat nyaman. Haha, inilah kekuatan sejati dari telapak Buddha emas 9 gelombang. King Sui berulang-ulang dan dengan gila-gilaan menghantam udara dari alam valet jade immortal. Hantaman kuat itu terlontar ke udara, menyebabkan gemuruh keras yang terdengar seperti suara Buddha. Efeknya sangat menegangkan. Pada saat-saat berikutnya, King Sui menggunakan hampir semua posisi patung Buddha emas untuk menampilkan gelombang ketiga dari 9 gelombang telapak Buddha emas, sampai dia benar-benar menghapus teknik penguatan kuno di dantiannya. King Sui dengan senang hati berbaring di tanah alam valet jade immortal. Untuk berpikir bahwa dia akan mendapatkan begitu banyak dari hanya satu perjalanan ke Gua 1000 Buddha. Dia tidak hanya memahami gelombang ketiga dari 9 gelombang telapak Buddha emas, tetapi juga dia bahkan berhasil menjemput seorang gadis kecil yang luar biasa imutnya. Keesokan harinya, King Sui sekali lagi membawa Luan Luan ke Gua 1000 Buddha untuk melihat 1000 patung Buddha emas. Hanya kali ini, mereka hanya mengagumi pemandangan. Tadi malam, di alam valet jade immortal, King Sui mengabdikan seluruh waktunya untuk melatih gelombang ketiga dan bahkan mencapai tingkat kekuatan yang memuaskan di bawah inspirasi 1000 tangan Buddha.
Ketika dia pertama kali mencoba telapak budak emas 9 gelombang, dia hanya menggunakan kekuatan kasarnya saja. Sekarang, dia memasukkan lebih banyak teknik ke gerakannya. Hanya dengan menggabungkan kekuatan dan teknik secara sempurna, gerakannya dapat menampilkan kekuatan yang luar biasa. Teknik tanpa kekuatan hanyalah bentuk dan pertunjukan. Berlatih seni bela diri tanpa kekuatan adalah sia-sia, karena seseorang dengan kekuatan besar dapat mengalahkan 10 orang hanya dengan keterampilan seni bela diri. Pertunjukan sebelumnya dari telapak budak emas 9 gelombang mirip dengan pertunjukan orang kasar yang menggunakan kekerasan. Menggabungkan 9 gelombang telapak budak emas dengan 1000 tangan Buddha terasa seperti belajar menggunakan kekuatan secara efisien. Pagi hari berikutnya, King Sui dibangunkan oleh gadis kecil yang sangat imut ini yang mencubit hidungnya. Melihat gadis yang memiliki wajah kecil yang cantik di usia yang begitu muda, King Sui menggosok hidungnya, berpikir bahwa akan ada kecantikan tak tertandingi lainnya di 9 benua 15 tahun kemudian. "Luan, apakah kamu lapar?" tanya King Sui. King Sui tersenyum pada gadis kecil yang terbaring di pelukannya. Setelah makan, King Sui membawanya ke 1000 patung Buddha emas untuk dilihat terakhir kali sebelum pergi. Luan, apakah kamu selalu bermain dengan ketiga temanmu di pegunungan Changlang?" tanya King Sui. Setelah keluar dari gua 1000 Buddha, King Sui mengikuti pinggiran pegunungan Changlang. Pegunungan Changlang dikenal sebagai tulang punggung negara Changlang, tidak hanya pegunungan yang berkelok-kelok membelah negeri Changlang menjadi dua, tetapi juga membelah seluruh negeri. Itu juga terhubung ke pegunungan binatang raksasa yang terkenal dan berbahaya dari 9 benua. "Ya, aku selalu naik ke punggung harimau putih itu. Kadang-kadang Little White, Little Grey tidak menyenangkan," jawab Luan mengedipkan sepasang matanya yang besar dan menggemaskan sambil menarik King Sui dan melompat-lompat. "Apakah menyenangkan bermain di pegunungan? Lalu di mana kamu biasanya bermain?" tanya King Sui. King Sui memutuskan untuk mengobrol dengan gadis kecil itu untuk lebih mengenalnya. "Itu sangat menyenangkan. Apalagi di gua itu, ada pria kekar yang seperti botak, tapi dengan rambut, hanya ada satu, dan seorang pria bertubuh besar yang sedang berbaring. Gua itu di sisi gunung, dan ternyata tidak mudah ditemukan. Jika bukan karena burung itu, kami tidak akan menemukan tempat itu, ada telur di dalamnya," ucap Luan terus mengoceh dengan nada serius. King Sui menyadari bahwa pikiran seorang anak sangat tidak biasa, melompat dari satu detail ke detail lainnya, sebanding dengan wanita. Keingintahuan King Sui terusik. Luan, bisakah kamu mengantar ayah pergi untuk melihatnya?" ucap King Sui. King Sui merasa seolah-olah dia menipu seorang anak. "Baiklah, aku akan meminta Bai untuk membawa kita ke sana." Tidak berselang lama, Luan memanggil burung raksasa, dan memintanya untuk mengantar mereka berdua. King Sui memegang Luan dan berdiri di belakang Herring berbulu putih. Dia merasa sedikit malu sekarang karena dia harus bergantung pada seorang gadis kecil untuk terbang. Saat ini, mereka bahkan terlihat sangat mirip. Mengalami kecepatan gila dari binatang terbang sekali lagi, perjalanan yang akan memakan waktu beberapa hari perjalanan di darat, diselesaikan dalam waktu 2 jam setelah terbang cepat. King Sui menemukan bahwa celah akan muncul di belakang elang putih yang ditungganginya melonjak untuk mencegat hembusan dan meningkatkan penerbangannya. "Ayah, lihat, itu di sana," ucap Luan sambil menunjuk ke suatu tempat di kejauhan. King Sui melihat ke arah yang ditunjuk. Itu adalah bagian yang tidak penting dari tebing yang megah. Orang tidak akan tahu pemandangan yang begitu mengesankan dan visual yang menawan jika bukan karena pegunungan yang mengesankan. Pegunungan dengan tinggi lebih dari 8.000 meter biasa ditemukan di sini. Tidak ada pembicaraan seperti udara menipis di 9 benua yang dipenuhi energi. Pintu masuknya adalah pintu yang setengah tersembunyi. Untuk tubuh raksasa, burung elang putih itu mendarat dengan stabil dan ringan di pintu masuk. King Sui memegangi gadis kecil itu saat dia melompat.
Luan-luan dengan ringan menepuk kepala burung elang bulu putih yang menunduk dan terkikik. Elang berbulu putih mengeluarkan suara pelan dan terbang. King Sui memegang tangan luan-luan dan berjalan mendekati pintu masuk yang tinggi. Hanya binatang terbang yang lewat dan pejalan kaki yang penuh perhatian yang akan menyadarinya. Tidak ada yang akan mengenali satu titik menonjol di tengah-tengah tebing dan pegunungan yang tak berujung. Gua itu remang-remang, tapi ada batu cahaya kualitas terbaik di langit-langit, bersinar seperti mutiara bercahaya legendaris. Berbeloklah dan interiornya akan tampak seperti aula besar. Tepatnya, gua yang dihuni tidak terlalu besar dibandingkan dengan gua 1000 Buddha, gua ini bahkan tidak berjumlah setengahnya. Gua tersebut ditopang oleh 4 pilar setinggi 10 meter yang berbentuk seperti pilar langit. Terkadang ada burung yang terbang melalui aula yang luas. King Sui bahkan telah melihat terenggiling kecil lewat. Kotoran burung menghiasi lantai. Tampaknya unggas dan binatang buas mirip terenggiling menghuni gua ini. Ayah, menyenangkan bermain di sini. Kami dapat menemukan banyak telur burung. Luan-luan berkomentar saat matanya yang besar dan cerah memandangi celah di dinding batu dan kemungkinan tempat sarang burung. King Sui tergelitik, kesenangan yang dimaksud luan-luan adalah mengambil telur burung. Apa ini tadi? Bagaimana bisa ada aula raksasa di sini? Di atas tebing yang tidak mencolok, mungkinkah itu kuburan? King Sui mengamati sekelilingnya. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa, atau menemukan patung yang disebutkan luan-luan, bahkan setelah menjelajahi gua untuk kedua kalinya. Luan-luan, di mana pria kekar yang kamu bicarakan? Kenapa ayah tidak melihatnya? Ucap King Sui memperhatikan gadis kecil itu sibuk sendiri. Dia sedang melempar batu ke tempat yang memungkinkan itu adalah sarang burung. Oh, itu di sana, ucap luan-luan. Gadis kecil itu menunjuk ke dinding batu. Melihat betapa bingungnya King Sui, luan-luan melompat dengan gembira dan menekan pilar batu kecil dan halus yang menonjol keluar. Dengan suara desingan, sebuah pintu muncul terbuka di depan King Sui. Ruang di dalamnya jauh lebih kecil dari aula. Itu hanya berukuran 3 kamar, meskipun tingginya sama dengan aula. Patung besar yang disebutkan luan-luan mulai terlihat. Ukurannya pun sebanding dengan beberapa patung Buddha di gua 1000 Buddha. Itu memiliki wajah yang baik hati, mengenakan jubah Tao yang akrab dengan King Sui. Patung seekor harimau yang sangat besar dan agung berbaring di kakinya. Seharusnya patung harimau besar ini, yang dimaksud pria besar yang sedang tidur, yang dibicarakan luan-luan sebelumnya. Apa yang membuat King Sui begitu tercengang adalah kehadiran sombong yang dipancarkan oleh patung raksasa seperti Tao. King Sui bingung. Apa itu tadi? Makhluk ilahi. King Sui melihat bahwa luan-luan tidak merasa tidak nyaman, dan menebak bahwa kehadiran hanya akan dirasakan ketika keterampilan seseorang meningkat. Anak kecil seperti luan-luan tidak akan bisa merasakannya. King Sui maju 3 langkah ke depan dan merasakan kehadiran sombong menyelimuti dirinya. Bahkan tulangnya terasa seperti terkekang dengan erat, membuat King Sui semakin curiga pada patung itu. Hanya makhluk ilahi yang bisa memancarkan kehadiran yang begitu luar biasa. Tidak ada dewa di 9 benua. Yang disebut dewa adalah seorang pejuang yang telah berkultivasi ke tingkat keilahian tertentu. Hanya dalam 100 meter, King Sui berjalan hanya 10 langkah dan sudah merasa sangat lelah. Bahkan retakan tulangnya bisa didengar. Padahal dia sudah mencapai gelombang keempat dari teknik penguatan kuno. Jika tidak, dia pasti sudah hancur berkeping-keping. Teknik penguatan kuno yang secara otomatis mengalir beredar lebih cepat sekarang. Embun keemasan seukuran kacang di diafragma mulai berputar dengan cepat. King Sui sekarang mengandalkan teknik penguatan kuno dan fisik yang tak tertandingi dan brutal yang diubah oleh citra yin yang, dari kesadarannya untuk menahan tekanan yang seberat seperti gunung dari patung itu. Dia sudah berkeringat seperti sungai. Kecepatan teknik penguatan kuno yang mengalir telah mencapai puncaknya setelah berhari-hari beredar. Setelah mengalir hingga siklus ke-69, teknik penguatan kuno benar-benar memasuki siklus ke-70 dengan sangat mudah. King Sui berdiri dengan mantap,
menemukan dengan heran bahwa embun emas seukuran kacang di diafragma sekarang seukuran anggur. Saat berputar, ki yang sangat besar dari teknik penguatan kuno perlahan beredar. Aku tidak berpikir itu akan mencapai siklus ke-70. Mungkinkah ini akibat tekanan dari patung dewa? King Sui tersenyum dan menatap patung raksasa itu. Sayang sekali, sekarang sulit untuk melangkah lebih dekat bahkan satu langkah lagi. King Sui tidak bisa menahan nafas. Dia ingin melihat lebih dekat ke patung itu, tetapi tampaknya tidak mungkin untuk menahan tekanan, bahkan dengan ranah martial king. Ayah, tarik ini, ucap Luan Luan. Ayah tidak bisa melakukannya, jawab King Sui. King Sui memperhatikan saat Luan Luan meletakkan rantai perak tipis ke telapak tangannya. Ujung rantai lainnya sebenarnya berada di belakang patung dewa. King Sui tidak bisa berkata-kata saat dia menatap gadis kecil yang sangat imut ini yang memanggilnya ayah. Mengapa dia tidak menariknya ke patung, bukannya memilih untuk menarik rantai perak? Apakah dia tahu bahwa dia tidak bisa mendekat? Atau apakah dia merasa menarik untuk menarik rantai itu? King Sui meraih rantai ramping itu dan menariknya dengan beberapa kekuatan. Rantainya kencang, tetapi objek lainnya diam. King Sui takut rantai itu akan putus. Ayah, lebih kuat lagi, ucap Luan Luan mendesak dari samping. King Sui terus meningkatkan kekuatannya dan secara bertahap menyadari bahwa rantainya sangat kuat dan objek yang sangat kuat. Ketika dia telah menggunakan sekitar 2000 jin kekuatan, suara benda berat menggesek tanah keluar dari sisi lain. King Sui melihat bahwa itu adalah kotak persegi panjang yang diseret di depan patung. Dia bingung. Kotak itu tidak besar, panjangnya kira-kira 4 kaki, lebar setengah kaki, dan tingginya hanya 3 inci. Apa yang membuatnya begitu berat? King Sui bingung saat dia perlahan menariknya ke arah dirinya sendiri. Dia tidak berani mencabutnya dengan kuat karena akan menjadi masalah jika rantai putus. Gadis kecil tidak bisa memindahkannya, dia juga tidak bisa mendekatinya. Barang sekecil itu sangat berat. Ada jejak samar di tanah batu yang menyeret kotak itu pergi. King Sui sekarang penuh dengan rasa ingin tahu tentang isi kotak itu. Dari dekat, ada lapisan debu setebal 3 jari di atasnya. Dilihat dari lapisan debunya, kotak itu pasti sudah sangat kuno. Meletakkan rantai melingkar, King Sui menyadari bahwa rantai itu masih perak berkilauan. Rantai setipis jari seorang anak sebenarnya bisa menyeret sesuatu seberat 1000 kilogram. Meski panjang, itu bisa menahan kekuatan yang begitu besar. Rantai ini pasti bernilai juga. King Sui menyeka debu dan mengungkapkan kotak perak bercahaya. Satu sisi kotak itu diukir dengan gambar bunga kuno, memberikan sentuhan kuno dan bermartabat. King Sui menemukan penutupnya dan membukanya dengan paksa. Ceklak. Kotak itu terbuka. Di dalam kotak, terlihat pedang kuno berwarna putih keperakan, dengan panjang sekitar 3 kaki dan lebar 3 inci. King Sui mencengkeram pedang yang terlihat tidak cacat itu. Pedang itu sangat berat, itu terbuat dari platina halus, dengan biduk terukir di bilahnya. Pedang biduk. King Sui melihat pedang dengan ukiran biduk. Itu berat dan memiliki desain kuno. Desain kuno dengan 7 bintang membuatnya terlihat lebih bermartabat dan kuat. Ayah, biarkan aku memegangnya, biarkan aku yang memegangnya. Luan Luan melihat pedang itu di tangan King Sui dan mulai menangis dengan keinginan untuk memegangnya. King Sui tersenyum pahit dan meletakkan pedang di lantai. Luan Luan mengerahkan semua kekuatannya dalam upaya untuk mengambilnya sebelum dia menyerah dengan muram, menyebutnya pedang yang buruk, dan pergi ke aula untuk mencari telur burung. Pedang biduk tidak memiliki tepi maupun puncak. Itu diciptakan oleh akumulasi kekuatan galaksi. Saat diayunkan, seolah-olah ada hujan meteor. Itu menciptakan tekanan yang luar biasa, seolah-olah seseorang sedang mengayunkan gunung dan sungai. Pedang yang bagus. Ini sangat cocok untukku. King Sui berkata pada dirinya sendiri. Pedang biduk yang tidak lebih ringan dari 200 kilo ini bagus baginya untuk menampilkan keterampilan mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah ringan. Setelah melihat lebih dekat, King Sui menyadari bahwa tidak ada sarung.
Pandangannya tertuju pada kotak kuno itu. Mungkinkah ini sarungnya? Terkejut, King Sui mengambil kotak itu. Teksturnya sangat unik, dan beratnya biasa-biasa saja, tetapi sangat keras. Perasaan kuno dan bermartabat yang ditimbulkannya tidak sekuat pedang biduk. Sebaliknya, itu memancarkan aura yang sangat kuno. King Sui menyimpan kotak dan rantai itu langsung di alam valet jade immortal. Dia membuat tusukan besar, dan tekanan yang luar biasa dilepaskan. King Sui tersenyum. Ini adalah kekuatan galaksi. Kekuatan galaksi biduk adalah tempat nilai dan kehebatannya berada. King Sui melanjutkan, mengayunkan pedang di tengah tekanan besar saat dia berlatih tusukan pedang, tunjuk, retas, dan teknik pedang Tai Chi. King Sui telah mengingat teknik pedang Tai Chi sesekali. Itu adalah satu-satunya teknik pedang penguatan tubuh yang dia tahu, yang tidak praktis dan fokus pada penampilan. Namun, mirip dengan Tai Chi, itu menjadi luar biasa dengan dukungan Ki dari teknik penguatan kuno. Meskipun tidak berguna untuk menangkis musuh, itu memiliki efek yang besar pada peningkatan fisik seseorang. Hanya ketika langit menjadi gelap, King Sui menyadari bahwa dia telah menghabiskan sepanjang sore untuk berlatih. Dia dengan cepat mencuci di alam valet jade immortal dan berganti menjadi satu set pakaian bersih. Ketika King Sui menuju keluar, dia melihat elang berbulu putih berbaring di lantai sementara gadis itu tertidur dengan bulu lembutnya. Wajah tidurnya sangat menggemaskan. King Sui mengetuk kepalanya sendiri, merasa bahwa dia tidak melakukan pekerjaan dengan baik sebagai ayah yang telah dia panggil selama sehari. King Sui mengeluarkan tempat tidur, peralatan memasak, dan meja dari alam valet jade immortal dan membuat sup ikan dengan ikan hitam. Aromanya membangunkan gadis itu saat dia melompat setelah melihat makanan yang telah disiapkan King Sui. Hal yang baik tentang anak-anak kecil adalah mereka tidak bertanya, terutama ketika mereka bisa mendapatkan makanan enak. Setelah memakan semangkuk sup ikan, dia menepuk perutnya yang kenyang dan berbaring kembali dengan maksud untuk tidur di tempat tidur. Merasa tidak berdaya, King Sui membangunkannya. Rasanya tidak enak tidur tepat setelah makan. Gadis itu membuka matanya dengan enggan. King Sui mencoba menghiburnya sejauh memunculkan dongeng yang belum pernah dia hubungi selama bertahun-tahun. Setelah banyak usaha, dia berhasil membuat gadis itu tetap terjaga selama lebih dari beberapa waktu. Ketika malam tiba, keheningan menyelimuti daerah itu. Merasa sangat aneh, King Sui memandangi gadis yang tertidur lelap di bawah selimut. Dengan satu atau lain cara, dia melibatkan dirinya dengan malaikat kecil ini. Dia tampaknya sangat bergantung padanya, mengatakan bahwa dia memiliki bau ayahnya. Mungkinkah itu bau aura alami? Mungkin lebih baik membawanya menemui gurunya yang seperti Dewi. Di alam valet jade immortal, King Sui melanjutkan pelatihannya seperti biasa. Hanya saja dia telah memfokuskan sebagian besar pada 9 gelombang dari telapak tangan budak emas dan kontrol halus dari pedang biduk. Keesokan harinya, King Sui melanjutkan latihan pedangnya dengan pedang biduk di dekat patung dewa, melatih tusukan pedangnya, tunjuk, retas dan teknik pedang Tai Chi. Itu karena King Sui menyadari bahwa pelatihan di bawah kehadiran sombong patung dewa memungkinkan seni pedangnya meningkat pesat, dan ada juga keuntungan lain yang lebih besar. Yang menggunakan kehadiran sombong itu untuk memperbaiki otot, tulang, dan tubuhnya, seperti bagaimana beberapa orang berlatih di bawah air terjun atau di laut. Hanya saja metode pelatihan ini di bawah tekanan yang luar biasa bahkan lebih kuat, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental. Tekanan sombong juga memungkinkan King Sui mengalami banyak kemajuan dengan teknik penguatan kuno, karena menjadi lebih halus, lebih aktif, dan keuletan saluran meridiannya juga meningkat pesat. Sangat cepat, beberapa bulan waktu berlalu dan hanya ada kurang dari sebulan sebelum akhir tahun. Dia telah berjanji pada gurunya yang seperti Dewi bahwa dia akan kembali ke sekte pedang sebelum akhir tahun. King Sui tidak berharap untuk tinggal lebih lama lagi dengan seorang gadis kecil di gua itu. Dalam waktu beberapa bulan ini di dalam gua, King Sui mencapai terobosan, mencapai siklus ke-73 untuk teknik penguatan kuno.
Dia juga mampu menampilkan 3 teknik pedang dasar secara mahir dengan pedang biduk, membangun dasar yang kuat untuk keadaan mengangkat sesuatu yang berat seolah-olah itu ringan yang membuat kekuatannya semakin kuat dari sebelumnya. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan kekuatan kasar. Itu adalah sesuatu yang telah menghabiskan waktu hampir setengah tahun King Sui untuk dipahami, tetapi sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Setelah dikuasai, seseorang akan dapat mengangkat objek 100 kilo hanya dengan kekuatan 80 kilo, 70 kilo, atau bahkan kekuatan yang lebih kecil lagi. Latihan keras selama setengah tahun, ditambah dengan apa yang dia alami sebelumnya, King Sui sekarang dapat menggunakan kekuatan sedikit lebih dari 1000 jin untuk mengayunkan pedang biduk sesuka dia. Baik rusa cantering dan bentuk harimau juga telah mencapai tahap kesuksesan besar, semakin meningkatkan kekuatan King Sui. King Sui menyesali betapa cepatnya waktu berlalu di pegunungan. Dia ingat memanen buah peningkat energi dan buah peningkat kelincahan beberapa saat yang lalu dan sekarang buah tersebut akan segera matang kembali. Usia King Sui saat ini hampir akan mencapai 18 tahun. Latihan pedang selama setengah tahun, terutama dengan penggunaan pedang biduk, atau mungkin juga karena peningkatan kekuatannya dan lokasinya di pegunungan, aura King Sui menjadi lebih dalam. Matanya yang jernih tetap seperti biasa, tetapi dengan pesona kuno tambahan, menyebabkan dia memiliki kejantanan dengan kedewasaan dan stabilitas yang lebih dari sebelumnya. Dengan usahanya selama setengah tahun, King Sui maju 10 langkah lebih dekat ke patung dewa di bawah tekanan sombong. Tapi setidaknya masih ada jarak 50 langkah ke patung itu. King Sui tidak tahu apakah dia seharusnya merasa bahagia atau tertekan. Hanya tekanan sombong dari patung dewa sudah berdampak seperti itu. Tapi dia senang karena kemampuannya berkembang dengan cepat. Pada saat yang sama, dia bahkan lebih menegaskan bahwa patung dewa itu haruslah salah satu dewa palsu atau prajurit dewa. Sayang sekali dia tidak bisa mengamati dari jarak dekat. Gadis kecil itu menikmati kehidupan yang lebih menarik dibandingkan dengan King Sui, keluar dengan elang berbulu putih selama setengah hari setiap kali. Tetapi dia akan selalu diminta untuk kembali selama waktu makan karena dia ingin makan apa yang dibuat King Sui. King Sui menebak bahwa gadis itu berusia sekitar 5 tahun, dan sudah waktunya dia harus mulai berlatih. Oleh karena itu, dia menggunakan buah peningkat energi dan buah peningkat kelincahan, dan bahkan menghangatkan saluran meridiannya dengan ki dari teknik penguatan kuno setiap hari. Selain itu, dia juga meluangkan waktu di malam hari untuk mengajarinya membaca dan menulis, serta prinsip hidup. King Sui merasa seolah-olah dia telah menjadi pengasuh penuh waktu. Meskipun agak sulit, namun tetap menyenangkan berada di gua yang ditinggalkan ini. Selain itu, King Sui juga merasa senang melihat kemajuan gadis itu dan bahkan mengajarinya rusa cantering, bentuk harimau dan tai chi. Gadis dengan 7 apertur hati mistik pasti berbeda dari yang lain. Kecepatan dan bakatnya membuat King Sui cemburu, tetapi dia masih bahagia untuknya. Setelah tinggal bersama selama setengah tahun di dalam gua, dia telah lama menganggapnya sebagai putrinya. King Sui merasa bahwa dengan kemampuannya sekarang, bahkan jika dia bertemu orang-orang yang mengetahui telapak Buddha emas 9 gelombang, dia tidak akan memiliki masalah untuk menghadapinya. Saat ini, dia memiliki keseluruhan kehebatannya yang disempurnakan di bawah tekanan patung dewa yang sombong. Terutama rusa cantering, itu telah mencapai terobosan, memungkinkan King Sui mencapai kecepatan yang luar biasa. King Sui berencana untuk memilih satu teknik lagi dari teknik 9 hewan untuk dipelajari. Bagaimanapun, sulit untuk mencapai penguasaan penuh karena itu membutuhkan keberuntungan dan kesempatan. Luan-luan, ayah akan membawamu dan meninggalkan tempat ini. King Sui tidak memiliki banyak barang untuk dikemas, tetapi dia diam-diam menyimpan tempat tidur, pot, mangkuk, dan barang-barang lainnya ke dalam alam valet jade immortal. Baiklah, akhirnya kita bisa meninggalkan tempat ini. Ayah, kemana kita harus pergi? Luan-luan melompat ke pelukan King Sui dengan gembira dan berkata, Sekte Pedang Langit. King Sui memberitahu gadis itu jalannya,
dan mereka terbang menuju ke arah Sekte Pedang Langit di atas punggung elang putih itu. Musim dingin yang membekukan telah tiba dan King Sui telah menggunakan bulu rubah salju untuk membuat satu set pakaian sederhana untuk sang gadis. Meskipun bisa digunakan untuk menghangatkan badan, itu tidak terlihat bagus. Namun, karena itu dikenakan oleh seorang gadis kecil dengan keimutan yang cukup untuk menyebabkan jatuhnya kerajaan dan kota, dia terlihat sangat imut dan cantik. Mereka membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk tiba di kaki puncak Sekte Pedang Langit. Burung elang berbulu putih berputar-putar dalam beberapa lingkaran sebelum mendarat, mengeluarkan beberapa teriakan pelan. "Ayah," putih kecil mengatakan bahwa ada binatang iblis yang berbahaya di gunung. Luan-Luan mengedipkan mata besarnya dengan rasa ingin tahu dan berkata, "Binatang iblis berbahaya. Itu pasti binatang iblis yang lebih kuat dibandingkan dengan elang berbulu putih ini," gumam King Sui. "Tapi untuk bisa menakut-nakuti elang putih ini hanya dengan auranya, monster iblis macam apa itu?" King Sui sepertinya telah memikirkan sesuatu. Sekte Pedang Langit, sekte terkemuka di negara Changlang. Telah diwariskan selama lebih dari 1000 tahun, bagaimana mungkin itu tidak memiliki suatu bentuk rahasia yang tersembunyi? Seperti memiliki 1-2 binatang penjaga yang mengawasi sekte, gumam King Sui. "Biarkan ayah menggendongmu." King Sui telah lama melihat dirinya sebagai ayah selama setengah tahun ini. Dia tidak tahu apakah akan bahagia atau tertekan. Orang-orang mulai bergosip setelah melihat dia membawa makhluk kecil yang sangat indah, terutama setelah Luan-Luan berkata, "Ayah, ada begitu banyak orang." Semua orang di sekitar tercengang, berdiri di sana dengan linglung. Sial, hanya dia yang bisa memiliki putri secantik itu. "Tapi mengapa putrinya sangat mirip dengan Bibi bela diri Jiange?" ucap seorang wanita menunjuk dengan heran. Wajah King Sui menjadi gelap, "Ini buruk." Bersambung, sampai ketemu di episode berikutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.